Hai guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan belajar tentang if else ya. Nah, ini seperti ini ya guys. If ada sintaks if-nya di depan dan di sini adalah sebuah kondisi. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kondisi di sini adalah sebuah true, kita sudah belajar boolean ya, true dan false. Kalau di kondisi di sini adalah sebuah true, dia akan memproses semua baris yang ada di bawah if. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini x ini sama dengan 20, y sama dengan 15. Berarti statement ini, kondisi ini adalah true karena x itu lebih besar daripada y. Nah, kalau kita print adalah seperti ini, x lebih besar dari y. Gimana kalau kita ubah seperti ini? Kita tahu kalau kita ubah seperti ini, berarti kondisi di sini itu adalah salah, ya, salah. Nah, jadi, kalau kita run, dia tidak akan memproses semua yang ada di bawah if-nya, gitu. Nah, kalau if else, kita pakai else, semua kondisi yang ada di sini kalau dia salah atau false, dia akan memproses yang ada di bawah else ini. Kalau dia benar, dia akan memproses semua baris yang ada di bawah if. Nah, ini bedanya. Misalnya kita seperti ini, kita bisa lihat x 20 dan y 25 misalnya. Nah, kondisi ini x lebih besar dari adalah false, berarti yang dia akan proses adalah yang ini. Oke, kita coba jalanin. Nah, seperti ini, x tidak lebih besar dari y. Oke, nah indentations. Nah, indentation misalnya seperti ini, if itu tidak boleh satu baris indentasinya dengan isinya. Misalnya seperti ini, print ini nggak boleh satu baris lurus gitu ya guys, nggak boleh satu baris gitu. Misalnya kalau kayak gini dia error, indentation block ya. Nah, harus dibedakan bloknya, indentationnya, misalnya seperti ini. Oke, jadi nanti program bisa tahu mana yang dijalankan kalau misalnya kondisi di sini benar, gitu. Nah, ini kalau indentation ini bebas ya guys, mau 2 tab, 3 tab, 4 tab, 5 tab, ini sama aja. Atau mau pakai spasi berapa kali, yang penting jangan satu satu baris di dengan condition dengan if di atasnya gitu. Nah, jangan satu baris, dan kayak gini harus dibedain indentasinya, ya kan, seperti ini. Kalau ini bisa, kalau ini gue pakai satu tab ya, tapi kalau kalian mau misalnya 3 tab dari kiri itu juga boleh ya guys. Tab dari kiri juga boleh seperti ini. Oke. Atau mau pakai berapa tab gitu kan, nah ini juga bisa. Nah, begitu juga misalnya kita mau ngeprint dua baris gitu, dua baris misalnya ya. Misalnya gue mau ngeprint dua baris ini gue mau ngeprint ini, indentasinya harus sama bloknya misalnya. Nah, kalau beda-beda begini ya kan, ini masih di blok if ya guys, masih di blok if-nya, masih di blok di bawah if. Nah, kalau beda-beda gini ini nggak bisa, masih error, unmatched, dia bilang nggak sama nih indentasinya. Ini harus kita samain, misalnya salah seperti ini. Nah, ini baru bisa gitu guys. Jadi mau berapapun ntar baris
berapapun, misal codingan kita di bawah if-nya, ya kan. Nah, kalau kita kerjain proyek-proyek besar gitu, itu identasinya harus sama dengan semua code yang ada di blok di bawah if-nya gitu. Oke. Seperti itu, guys. Oke. Nah, elif ini kalau sebelumnya, kalau misalnya kalian dari bahasa pemrograman sebelumnya, misalnya dari C++ atau dari Java, biasanya pakai ini ya, kurung kurawal ya biasanya. Kurung kurawal ya kan, ini if ya kan, if kondisi ya kan. Nah, yang menentukan blok mana ini pasti pakai kurung kurawal gini kan. Nah, kalau Python itu yang menentukan adalah identasinya. Yang menentukan mana aja blok if ini, yaitu identasinya. Jadi nggak pakai kurung kurawal begini. Oke. Ini gue hapus dulu. Oke. elif ini sama dengan kalau kalian misalnya balik dari bahasa pemrograman C atau Java atau dari bahasa pemrograman lainnya. Elif ini singkatan dari else if, ya, yang dimana kita misalnya seperti ini, kita if ini ada kondisi di sini. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya false, dia akan pindah ke bawah sini. Nah, dia akan ngecek lagi sama nggak nih dengan kondisi, bukan sama, misalnya kondisi kondisi ini false, dia akan ke sini. Kondisi ini false apa true? Kalau true dia akan ngeprint ini, ya kan? Kalau true dia akan ngeprint ini baris yang di bawah elif. Misalnya seperti ini, X lebih besar dari Y, bener dong, ya kan? Nah, yang di print adalah yang ini. Tetapi kalau kita samain misalnya 20 ya, yang di print adalah ini, baris di bawah elif. Nah, kalau salah, kalau nggak ada yang sesuai, misalnya sini kita ganti 25 misalnya, ya udah dia nggak ngeprint apa-apa. Nah, di sini adalah if, else. Nah, misalnya di sini kondisinya false, ya, dan di sini false, ya kan? Berarti kalau semua kondisi ini tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang true, dia akan mengeprint ini semua baris yang ada di bawah else itu, guys. Else ini dia nggak ada kondisi sama sekali, jadi kondisi semua kondisi yang tidak true, yang false, atasnya false semua. Nah, else ini adalah istilahnya jalan terakhir. Ya udah, kalau nggak ada kondisi yang memenuhi, ya udah jalankan baris yang ini yang di bawah else, istilahnya begitu, guys. Nah, balik lagi ke elif tadi. Elif itu tuh bisa macam-macam ya, guys. Bisa bukan macam-macam, bisa banyak. Kalian bisa kasih banyak elif, misalnya x 20 misalnya, terus kalian print lagi di sini, ya kan, print terus kasih elif lagi, ya kan. Elif ini bisa banyak, guys. Elif ini bisa banyak. Jadi yang dia cek adalah kondisi yang ini dulu, dari atas sampai dari atas ke bawah ya, guys, itu ya. Dia ngecek ya dari sini. Ini false. Dia akan ngecek ke sini. False juga. Misalnya dia lagi cek lagi sini, false juga. Misalnya yang ini true, berarti yang dia proses adalah semua baris yang ada di bawah elif ini. Kalau ini true. Nah, kalau ini false semua, false, ini false, ini false, ini false, dia akan menjalankan else gitu. Nah, ini elif ini tuh bisa banyak, tergantung kebutuhannya nanti gitu. Nah,
Oke, ini gue ganti 25 ya. Nah ya, nah ini shorthandnya itu adalah singkatan ya, singkatan dari if. Kalau ini kan kita kan pakai berapa baris kan. Nah kalau ini cuma satu baris doang. Nah, coba satu baris doang. Misalnya ini bacanya jika X lebih besar dari Y, print ini gitu. Ya tapi ini cuma bisa satu satu ekspresi doang ya guys, satu statement doang bolehnya. Nggak bisa print lagi taruh situ, nggak bisa. Oh nggak bisa print lagi misalnya, atau kalian mau taruh codingan apa misalnya di sini, itu nggak bisa. Dia cuma bisa satu statement doang kalau satu baris ini gitu. Nah kalau misalnya di sini false, ya dia nggak akan ini cuma kayak versi singkatnya aja dari ini. Oke. Nah ini juga ada shorthand if else. Oke. Nah bacanya begini, kalau kita pakai if else ya kan, perintahnya itu di depan. Kalau ini perintahnya di belakang kan, kalau ini perintahnya di depan. Cetak yes jika X lebih besar dari Y. Jika kondisi di sini true, maka cetak ini. Kalau kondisinya false, berarti cetak ini else. Berarti cetak yang setelah sintaks else-nya. Nah, gitu guys. Oke. Nah, ini juga bisa if dalam if. If dalam if. Ini juga bisa nih guys, if dalam if. Misalnya seperti ini. If X, yang dia cek dulu kondisinya, apa kondisi ini benar, ya kan? Nah, kalau benar, misalnya kalau di sini true, dia akan lanjutin lagi di sini. Ini true, dia akan lanjutin lagi. Z lebih besar dari 20 apa enggak? Ya kan? Nah, kalau benar, dia akan menjalankan perintah di bawah if yang ini. Kalau salah, dia akan menjalankan ini. Nah, kalau dia kondisinya true, dia akan menjalankan semua baris yang ada di bawah if. Kalau salah, dia akan menjalankan semua baris yang ada di bawah else. Dan ini juga bisa, misalnya else yang di luar, if yang di luar, kita kasih else juga. Kita kasih else ya, else juga. Misalnya print X lebih kecil dari Y misalnya, berarti. Atau X tidak lebih besar dari Y. Nah, seperti ini. Salah kalau kita sini kondisinya kita forcein, ya. Nah, dia kan kalau di sini salah, kondisinya false di sini, berarti dia tidak akan mengoperasikan semua yang ada dalam sini. Dia akan langsung loncat ke sini, gitu guys. Ini juga bisa, jadi ini namanya nested if dan if gitu. Bisa juga dikasih elif juga bisa, elif dalamnya if juga, if dalam elif misalnya, bisa juga gitu. Oke guys, sampai sini dulu materi if else kita. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya. Terima kasih yang udah nonton dan semoga video ini bermanfaat.